Ada satu dialog antara Nabi Musa SAW dengan Gusti Allah. Dan Musa mengatakan, ya Allah, ya Rabb Tuhanku, kabarkan kepada saya satu amalan yang saya lakukan itu yang bisa membuat engkau itu senang atas amalan tersebut. Allah bertanya, ya Musa, kira-kira apa saja amalan yang sudah kamu lakukan yang kamu yakin itu bisa membuat aku senang? Nabi Musa mengatakan, aku selama ini engkau maha tahu ya Allah, aku sholatnya luar biasa, aku begitu banyak sholat, apapun sholat yang engkau ajarkan kepadaku, perintahkan kepadaku, aku kerjakan. Allah mengatakan, ya Musa, itu amalan yang bagus. Amalan yang bagus memang dariku, engkau kerjakan bagus, akan tetapi belum bisa membuat aku senang. Apalagi ya Musa, engkau maha tahu ya Allah, aku orang yang gemar untuk berpuasa. Engkau tahu puasaku sangat luar biasa ya Allah. Allah mengatakan, ya Musa, puasa itu bagus karena aku memang perintahkan kepadamu untuk berpuasa, tapi belum bisa membuat aku bahagia, aku senang. Kalau begitu apa ya Allah? Allah mengatakan, kalau engkau ingin membuat aku senang, maka lakukanlah satu amal ibadah yang membuat apa yang engkau kerjakan itu bisa membuat orang lain itu bahagia. Satu amalan yang engkau kerjakan itu, engkau ajarkan itu bisa membuat orang itu bahagia. Satu perbuatan yang engkau lakukan bisa membuat orang yang tadinya susah menjadi senang, orang yang tadinya sedih menjadi bahagia, orang yang tadinya terlilit hutang bisa dapat kemudahan untuk melunasi hutangnya. Itu amalan yang bisa membuat aku senang, bukan sholat, bukan puasa. Karena orang baik itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya, bukan orang yang banyak sedekahnya. Apalah artinya sholat jika ada sifat riya di dalam dirinya? Apalah artinya puasa jika ingin dipuji sama orang? Apalah artinya banyak bersedekah jika ingin dianggap sebagai orang yang dermawan? Semua itu akan sia-sia, hilang dari catatan amal. Makanya ibadah yang paling berat itu adalah ikhlas. Ikhlas ibadah yang paling berat. Para ulama salafun saleh pun sangat berat untuk melakukan suatu ibadah yang ikhlas. Jadi ibadah yang paling banyak itu, yang paling membuat Allah itu bahagia, ibadah yang kita melakukan ibadah itu atau perbuatan yang bisa membawa manfaat untuk orang lain, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu ibadah yang membuat Allah itu bahagia. Allah kalau sudah bahagia itu bukan sekedar ridho, rahmat keberkahan akan selalu diberikan kepada kita. Jadi banyak riwayat-riwayat yang banyak kita temukan, orang yang ibadahnya sedikit, sholatnya sedikit, tapi banyak orang bertemu di lewat mimpi, dia bisa bahagia di surganya, di alam kuburnya. Itu karena itu setelah ditelusuri apa amal ibadah yang dilakukan itu, dia melakukan satu ibadah, satu perbuatan yang membuat tetangganya itu bahagia. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah membuat kerusuhan di masyarakatnya, tidak pernah berbuat hal-hal yang membuat sakit hati kawannya, saudaranya, tetangga-tangganya. Itu yang membuat dia bahagia di alam kubur. Itu banyak riwayat-riwayat kita temukan gitu. Di dalam cerita-cerita riwayat-riwayat orang yang tadinya kita kenal dia biasa-biasa saja ibadahnya, sholatnya pun jarang-jarang, akan tapi banyak ditemukan lewat mimpi dilihat dia bahagia di alam kubur. Setelah ditanya amal ibadahnya apa, aku mendapatkan ini karena aku punya tetangga di dalam suatu kesulitan, kesusahan, aku membantunya sedikit, dan asbab itu dia bahagia. Dia hanya bahagia saja itu Allah sudah senang. Begitu senang. Kita lagi berjalan nih, jalan kita ketemu pengemis. Dia masih kuat nih, masih kuat. Tapi kita tidak tahu dia ini benar-benar butuh.
Ketika kita beri sedikit, memberi kepada dia sudah bahagia, itu Allah sudah senang. Apalagi dia angkat tangannya, dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya mendapat bisa makan hari ini, asbab dia nih kasih duit kepada saya bisa makan. Dia doakan kita, itu luar biasa. Itu ars itu bergoncang, goncang itu ars, tidak akan berhenti sebelum Allah itu mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Itu amalan yang luar biasa. Itu kita bisa membuat orang lain itu bahagia, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Intinya gitu. Kalau masalah dosa, sebesar apapun dosa kita, istighfar itu Allah gugurkan. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah bosan untuk bertobat. Hari ini kalian berdosa, bertobat, besok berbuat dosa lagi, tobat lagi, sampai kalian bosan itu berbuat dosa. Sampai bosan berbuat dosa, terus bertobat, bertobat terus, tobat terus. Namun jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, karena itu Allah tidak akan